Perkenalkan, nama saya Edi Sunjaya dari S1 Teknik Mesin Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fabrikasi lapisan nanofluorindoptin oxide dengan variasi temperatur menghasilkan material yang bersifat transparan dan konduktif. Kaca FTO. Kaca fluorindoptin oxide merupakan salah satu material TCO atau Transparent Conductive Oxide yang biasanya digunakan sebagai kaca konduktif transparan. Sifat optik yang dimiliki kaca FTO apabila ditinjau dari sifat listriknya merupakan material semikonduktor dengan resistivitas 104 sampai 109 ohm cm dan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Selain itu, kaca FTO memiliki sifat optik lainnya, yaitu memiliki tingkat transparansi antara 65 sampai 85% pada panjang gelombang antara 400 sampai 800 nanometer, sehingga mampu menyerap cahaya matahari dengan baik. Maka dari itu, kaca FTO banyak digunakan sebagai komponen utama pembuatan elemen DSSC pada panel surya. Masuk ke proses fabrikasi. Dimulai dari kaca substrat sebagai komponen utama tempat melekatnya bagian-bagian elemen DSSC. Komponen ini dipilih karena mampu bertransparansi terhadap cahaya meskipun telah terlapisi oleh zat semikonduktor. Lalu yang kedua ada SnCl2H2O. Sn merupakan timah dan Cl merupakan klorida. Senyawa ini merupakan timah klorida yang berbentuk kristal putih dan terikat dengan molekul air 2H2O. Timah klorida hidrat ini digunakan untuk membuat lapisan FTO dengan konsentrasi 0,7 mol. Yang ketiga ada senyawa NH4F atau amonium fluorida, merupakan senyawa kimia yang berbentuk kristal putih yang digunakan untuk menaikkan sifat SnO2 dengan cara menyumbang gugus F pada SnO2. Dan yang keempat ada etanol. Etanol merupakan larutan yang bersifat inert atau tidak bereaksi dengan komponen lain dan digunakan sebagai pelarut. Masuk ke dalam metode penelitian, di sini dimulai dengan reaksi kimia, yaitu pencampuran seluruh larutan SnCl2H2O, NH4 dan etanol 96%. Di sini etanol 96% berfungsi sebagai pelarut. Lalu pembentukan lapisan SnO2 dari pemisahan senyawa SnCl2H2O dengan persamaan SnCl2 plus 2H2O sama dengan SnO2 plus 4HCl. Kemudian reaksi dekomposisi dari senyawa amonium fluorida dengan persamaan NH4F menjadi NH3 plus HF. Ketika proses deposisi berlangsung, larutan SnCl2H2O plus NH4F akan mengalami ionisasi larutan sehingga menjadi SnO2. Lalu dilanjutkan dengan sintering atau pemanasan dengan menggunakan temperatur di bawah titik leleh material dengan tujuan merubah struktur porositas suatu material. Pada proses pembuatan kaca FTO, sintering berfungsi untuk membuka pori-pori lapisan kaca, sehingga pada proses ionisasi larutan, droplet dapat terdeposisi ke dalam lapisan kaca. Setelah itu, menggunakan metode spray pyrolysis deposition. Metode yang digunakan untuk menghasilkan partikel produk berukuran mikrometer, submikrometer, ataupun nanometer tergantung konsentrasi prekursor, yang kemudian digunakan untuk membuat lapisan tipis semikonduktor. Prosesnya, yaitu larutan yang telah dibuat dimasukkan ke dalam wadah ultrasonic nebulizer untuk menjadikan partikel berukuran nano. Kemudian diatomisasi dan dideposisi atas permukaan gelas. Proses deposisi larutan ini menggunakan temperatur tinggi, yaitu 500 derajat Celcius. Dan yang keempat ada metode sintering dan ionisasi larutan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan kaca FTO yang memiliki sifat optik yang tinggi. Prosesnya diawali dengan dahulu substrat kaca yang dipanaskan menggunakan tungku listrik. Kemudian kaca disintering dengan temperatur tertentu agar pori-pori lapisan kaca terbuka. Setelah itu pendeposisian larutan ke lapisan kaca yang terbuka pori-porinya dan kaca tersebut akan mengalami proses ionisasi larutan. Proses ini akan terjadi perubahan pada muatan atom yang mengalami penambahan atau pengurangan elektron dari atom yang melebur. Kita lanjut ke metode pengujian.
Di sini terdapat dua metode pengujian. Yang pertama adalah pengujian konduktivitas FPP atau 4-point probe. Merupakan 4-point probe atau FPP merupakan alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui nilai resistivitas dan tahanan atau resistensi dari bahan semikonduktor. Resistivitas sendiri merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam kelistrikan sel surya, karena besar kecilnya resistivitas suatu bahan akan berpengaruh pada medan listrik yang dibutuhkan untuk menimbulkan sebuah kerapatan arus. Dalam mekanisme kerja FPP, yaitu dengan mengukur besarnya nilai ohm cm pada suatu material dalam radius per 1 cm dengan 4 titik yang melingkar. Lalu hasil pengukuran ohm di rata-rata supaya didapatkan hasil yang lebih akurat dan persebaran merata pada tiap sampelnya. Yang kedua, terdapat pengujian transmitansi. Spektrofotometer UV strip phase merupakan alat untuk mengukur transmitan atau absorban pada suatu material. Pengukuran konsentrasi larutan dengan menggunakan spektrofotometer UV phase untuk mengukur jumlah cahaya yang dapat diteruskan oleh suatu material dengan panjang gelombang tertentu. Besarnya cahaya yang dapat diteruskan oleh suatu material dapat digunakan untuk mengukur nilai transmitansi. Pada fabrikasi kaca FTO, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai transmitansi yang dimiliki kaca FTO, serta panjang gelombangnya dengan cara menembakkan sinar ultraviolet pada kaca substrat. Kita masuk ke analisa konduktivitas. Berdasarkan grafik di samping, nilai resistivitas kaca FTO yang paling baik ditunjukkan pada temperatur sintering 400 derajat Celcius yang memiliki nilai resistivitas 26,72 ohm cm. Hasil nilai resistivitas sudah sesuai standar semikonduktor yaitu 104-109 ohm cm. Penambahan temperatur sintering menjadi 450 derajat Celcius, 500 derajat Celcius, dan 550 derajat Celcius dengan nilai resistivitas masing-masing 32,66 ohm cm, 48 ohm cm, 371,75 ohm cm, menunjukkan nilai resistivitas mengalami kenaikan setiap penambahan temperatur sintering. Kenaikan nilai resistivitas ini disebabkan menguapnya larutan penyusun FTO karena temperatur sintering yang terus bertambah tinggi sehingga pembentukan lapisan film FTO menjadi berkurang kerapatan maupun densitas jumlahnya. Di sini terdapat dua kali pengujian, yaitu dengan jarak tungku 1,5 cm dan jarak 1 cm. Kemudian ada analisa transmitansi. Berdasarkan grafik di samping, kaca FTO yang dihasilkan pada temperatur sintering 400 derajat Celcius menghasilkan nilai transmitansi paling tinggi sebesar 83,66%. Pada setiap penambahan temperatur sintering menjadi 450, 500, dan 550 derajat Celcius, nilai transmitansinya masing-masing menjadi 70,69%, 81%, dan 82,29%. Menunjukkan nilai transmitansi menurun kemudian naik kembali. Faktor yang mempengaruhi penurunan dan kenaikan transmitansi penambahan temperatur sintering karena pada saat pembentukan lapisan film terhalang kurang konsentrat karena kendala pembentukan material dari fase liquid ke fase padat yang berbeda-beda pada setiap penambahan temperatur sintering. Pada fabrikasi kaca FTO, temperatur sintering digunakan untuk membuka pori-pori kaca agar kaca dapat terdeposisi FTO. Namun temperatur sintering yang tinggi juga berpengaruh terhadap penemukan kaca FTO yang terbentuk. Kesimpulan yang didapat, yang pertama adalah penambahan nilai variasi pada temperatur sintering dan ketinggian jarak cerobong pengionisasi mempengaruhi nilai konduktivitas kaca FTO menjadi menurun. Nilai konduktivitas kaca FTO yang tinggi diperoleh pada temperatur sintering 400 derajat Celcius dengan nilai resistivitas sebesar 26,72 ohm cm. Dan yang kedua, penambahan nilai variasi pada temperatur sintering mempengaruhi nilai transmitansi kaca FTO menjadi menurun dan penambahan nilai variasi ketinggian jarak cerobong pengionisasi mempengaruhi nilai transmitansi kaca FTO menjadi naik. Nilai transmitansi kaca FTO yang tinggi
diperoleh pada temperatur sintering 400 derajat Celcius dan ketinggian jarak cerobong pengionisasi 1,5 cm sebesar 83,66%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan pada saat kuliah ini berlangsung. Terima kasih.